untuk pertemuan pertama tidak akan saya bagikan ya. Iya, dan gitu, Bu. Oke, bentar saya share screen dulu. Baik, sudah masuk ya teman-teman. Semoga sudah masuk dan bisa dilihat. Oke, jadi di sini kita akan membahas mengenai biofarmasi. Dari katanya aja bio dan farmasi, otomatis akan berkaitan dengan obat-obatan. Nah, nggak bisa. Baik. Sebelumnya saya akan menyampaikan apa itu biofarmasi. Nah, jadi biofarmasi itu adalah bagian disiplin ilmu farmasi. Jadi bagian dari ilmu farmasi yang mana mereka fokus untuk melakukan penemuan obat modern, kemudian melakukan kontrol terhadap kualitas dan farmasetika. Jadi setelah mengetahui kualitasnya, kemudian nanti bagaimana obat itu bekerja dan seberapa efektif obat itu dapat digunakan untuk mencegah maupun mengobati suatu penyakit. Nah, jadi dalam biofarmasi ini kita akan mencoba menginvestigasi dan mempelajari bagaimana hubungan antara obat dengan organisme hidup. Efeknya itu nanti seperti apa? Nah, jadi dari apa yang telah saya sampaikan tadi bisa kita ketahui bahwa biofarmasi di sini adalah ilmu yang mempelajari pembuatan, pengaruh sediaan farmasi, dan efek terapeutik obatnya. Tentu dalam biofarmasi ini kita tidak bisa hanya menggunakan satu ilmu saja, namun di sini lebih ke multidisiplin ilmu. Sehingga tentu berkaitan dengan mata kuliah lain di bioteknologi kesehatan. Selain itu dari ilmu biologi, ilmu kimia, ilmu farmasi, bahkan ilmu fisika pun itu terkadang masuk dan berkontribusi dalam pengembangan obat tersebut. Nah, kemudian nanti apa saja yang sebenarnya akan kita pelajari dalam mata kuliah ini? Di sini saya mencoba untuk membagi dalam 4 bagian. Nanti kalau adik-adik nggak paham, langsung ditanyakan saja. Jadi ada 4 bagian. Yang pertama, nanti kami akan membantu adik-adik dalam memahami terkait dengan penemuan dan perkembangan obat dari awal hingga saat ini bagaimana. Kemudian yang kedua, tentu kalau kita bicara tentang obat, kita bicara tentang senyawa, ini tidak bisa jauh-jauh dari yang namanya fisika dan kimia. Jadi kita akan mempelajari bagaimana sifat fisiko-kimia obat ini sehingga berpengaruh dalam proses adsorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi, hingga memberikan efek terapeutik yang diharapkan. Nah, nanti sifat fisikokimia seperti apa sih yang akan kita bahas? Nanti akan saya berikan secara singkat dan detailnya nanti kita bahas di pertemuan yang lain. Jadi untuk pertemuan ini kita singkat saja ya. Dan jangan terlalu tegang. Nah, kemudian yang ketiga ini kita akan memberikan kita akan berdiskusi mengenai farmakogenetik karena untuk obat sendiri itu tidak jauh dengan bagaimana gen kita sehingga obat itu bisa cocok atau tidak karena setiap obat akan memberikan respon yang berbeda untuk beda usia, kemudian beda metabolisme, beda apa namanya individu, kemudian pada saat dia sudah membawa penyakit tertentu, nah tentu akan berbeda.
Kemudian yang keempat, ini akan mendetail mengenai aktivitas biologis obat. Jadi setelah obat itu dikonsumsi, masuk ke dalam tubuh, dia akan memberikan efek seperti apa dan prosesnya bagaimana. Apakah semua obat itu akan memberikan, yang kita konsumsi akan memberikan respon biologis, atau ada sebagian yang nanti dikeluarkan? Nah, itu nanti akan dibahas lebih lanjut di sana. Gitu ya. Nah, ini adalah dua dosen pengampunya, jadi ada Bu Vinsa dan ada saya. Kemudian secara singkat tujuan dari mata kuliah ini sebenarnya apa? Ada dua tujuan utama yang kami targetkan. Yang pertama, ini nanti mahasiswa bisa memahami mengenai definisi, kemudian struktur kimia, aktivitas, kinetika, distribusi, efek terapeutik dari obat, dan bagaimana perkembangan teknologi obat saat ini. Kemudian yang kedua itu mahasiswa bisa memahami hubungan faktor genetik dalam penggunaan dan perkembangan obat yang tadi sudah saya sampaikan akan dibahas di farmakogenomik dan farmakogenetik. Nah, itu secara singkat terkait apa saja sih yang akan kita pelajari di mata kuliah biofarmasi ini. Nah, kemudian di sini ini adalah tentang kontrak perkuliahannya. Jadi ada 4 bagian yang ingin saya sampaikan dan harus kita sepakati bersama. Jadi di sini kalau ada yang tidak jelas, silahkan langsung ditanyakan. Jadi yang pertama mengenai kehadiran. Kita akan melakukan 14 kali pertemuan, ini berbeda dengan semester sebelumnya yang 12. Nah, di sini kita total ada 14 kali pertemuan, belum termasuk UTS dan UAS. Sehingga dari 14 kali pertemuan, kami memberikan toleransi kalian untuk tidak hadir sebanyak 3 kali. Jadi untuk adik-adik bisa mengikuti ujian tengah semester dan otomatis ujian akhir semester itu minimal kalian harus hadir di kelas sebanyak 11 kali. Gitu ya. Kemudian untuk presensi bagaimana? Untuk presensi ini kami harapkan mahasiswa sendiri yang aktif untuk mengisi presensi kalian di jam perkuliahan. Nah, kalau yang misal lupa atau terlambat mengisi bagaimana? Nah, kami sebagai dosen pengampu di mata kuliah ini tidak bertanggung jawab untuk hal itu. Sehingga di sini saya berikan harus digarisbawahi bahwa dosen tidak akan mengisikan presensi. Jadi mahasiswa sendiri yang harus mengisikan presensi di jam perkuliahan. Kami akan memberikan waktu dan selalu mengingatkan kalian untuk mengisi presensi tersebut. Karena jika presensinya sampai kurang 75%, itu nanti kalian tidak bisa mengikuti ujian akhir semester. Gitu. Nah, kemudian untuk penilaiannya bagaimana? Nah, di sini kami menyepakati bahwa tidak ada remedi atau ujian ulang, baik tugas, ujian tengah semester, ataupun ujian akhir semester. Nah, kemudian nanti pada saat ujian tengah semester atau ujian akhir semester, seandainya kami berdua memberikan soal dan membuka dua platform di sana, mohon diperhatikan kalian mengumpulkan jawaban kalian itu di mana. Dan yang kalian kumpulkan itu jawaban untuk mata kuliah apa, itu tolong diperhatikan baik-baik. Karena di sini kami tidak akan memberikan kesempatan kalian untuk mengumpulkan ulang jawaban tersebut. Sehingga di sini saya tuliskan tidak ada pengumpulan jawaban ulang bagi yang terlambat atau salah ruang
baik kuis, tugas, UTS maupun UAS. Kemudian untuk partisipasinya, kami sangat mengharapkan sekali kalian bisa berpartisipasi baik aktif maupun pasif selama diskusi di mata kuliah ini berlangsung. Aktif itu bagaimana? Aktif itu yang kami harapkan ya kalian bisa menyampaikan ide pemikiran tanpa harus diminta. Sedangkan untuk pasifnya itu jika misal ada kami menanyakan sebagai dosen, kami menanyakan ke kalian dan ternyata kalian tidak memberikan respon saat diskusi berlangsung, baik melalui kolom chat ataupun audionya yang dihidupkan. Sehingga jika kami tunggu dan tidak ada respon secara langsung, maka kami anggap bahwa kalian tidak hadir dalam perkuliahan tersebut. Jadi tolong diperhatikan baik-baik. Jika kalian bergabung dalam pertemuan ini, berarti kalian sebaiknya benar-benar mengikuti pertemuan ini dengan baik dari awal hingga akhir. Karena jika misal tiba-tiba ditanya dan tidak ada respon, maka kami anggap kalian tidak hadir di situ. Oke, untuk kontrak perkuliahan seperti ini, apakah ada yang mau ditanyakan atau ada masukan baik saran ataupun pertanyaan? Begitu saya persilahkan. Bu, Gimana pengen nih? nanya Bu, kalau saya kan sekarang masih di rumah nih. Jadi di sini tuh karena kadang ada pembangunan tuh kabel ini fiber optik kadang putus. Jadi kalau putus kadang 2-3 hari. Jadi kadang gangguan internet dan telepon seandainya ada kuis atau gimana dan kebetulan terjadi itu gimana Bu? Nah, jika misal ada terjadi itu pada saat misal nih kayak lagi kuliah begini kemudian putus, begitu kan? Nah, saya kan juga tidak tahu kamu putus kenapa. Nah, itu nanti silahkan kami diinfokan lebih lanjut. Baik bisa lewat WA, bisa lewat email, bisa lewat temennya. Nah, nanti sesegera mungkin dikasih tahu agar apa? Agar jika misal hal itu terjadi, kami bisa memberikan kuis susulan kepada kalian yang mengalami gangguan teknis seperti itu. Nah, tapi jangan terlambat begitu. Hari ini nih kuis gitu kan. Nanti 1 hari kemudian baru ngasih tahu, Bu, kemarin saya tidak ikut soalnya ada gangguan begitu. Ya itu udah terlambat banget. Kami tidak memberikan toleransi seperti itu. Tapi kalau misal sesegera mungkin begitu dikasih tahu, maka kami akan memberikan susulan untuk kalian. Begitu ya. Lalu teknis praktikum ikut yang blok ya Bu? Iya, untuk praktikum nanti ikut yang blog dan ditunggu aja informasinya baik di iKlas maupun di Google Classroom. Gitu Itu ya. rencana tanggal berapa Bu? Rencana tanggal praktikum mulai? Kemungkinan 2 minggu dari hari ini. Kemungkinan ya, kemungkinan. Jadi di schedule kan kira-kira 2 minggu dari hari ini praktikum itu akan dimulai. Semoga ya semuanya. Ini semua ada di Jogja atau ada yang di luar Jogja? Di luar Bu. Di luar? William di luar ya? Ya di hutan. Kamu di hutan ya? Hutan Kalimantan. Oke. Tapi ada kemungkinan mau balik ke Jogja nggak? Balik Bu. Balik. Kapan? Tapi belum tahu kapan. Minggu kedua lah. Oke, tadi juga ada perkuliahan apa ya? Tadi ada kuliah juga di biotek kesehatan kan di blog. Oh ya, teknik pengendalian vektor. Tadi apakah ada ditanyakan ke yang mengampu di sana? Kira-kira praktikumnya nanti akan dimulai kapan? Kalian tanya nggak? Minggu ketiga sih katanya. Iya, berarti 2 minggu sejak hari ini. Dan kemungkinan rencananya itu memang ada turun ke lapangan, jadi kalau nggak salah ke Piungan. Tapi itu nanti informasi lengkapnya di sana ya. Kemungkinan akan diadakan
entah pengambilan data ke daerah piungan. Namun teknisnya dan bagaimana itu nanti ditunggu saja informasi lebih lanjutnya. Gitu. Baik, Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak, saya lanjutkan. Oh, di Jogja. Ya, beberapa di Jogja ya. Beberapa masih di luar Jogja. Oke, jika belum ada, masih cukup jelas dan kita sepakati bersama ya. Jadi kita sepakati bersama bahwa aturannya seperti ini. Nah, kemudian ya Gerard. Nah, kemudian 14 pertemuan itu belajar apa saja sih dan mau ngapain aja sih? Nah, gitu. Untuk sebelum UTS akan ada 7 pertemuan. Nah, ini adalah pertemuan yang pertama. Itu yang pertama mengenai pengantar farmakologi dasar. Jadi, yang hari ini akan saya sampaikan. Kemudian yang kedua, ini akan menjelaskan mengenai penemuan dan perkembangan obat itu seperti apa. Kemudian di pertemuan ketiga, kita akan belajar mengenai prinsip dasar pengembangan obat. Jadi prinsip-prinsip dasar apa saja yang harus dimiliki, diketahui untuk bisa mengembangkan obat. Kemudian yang keempat itu kita membahas ke arah derajat ionisasi dan stabilitas obat karena ini nanti berpengaruh kepada efikasi dari obat tersebut untuk memberikan respon atau efek terapeutiknya. Kemudian 2 pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih detail kembali tentang sifat fisikokimia obat, dan yang terakhir ini tentang farmakogenetik dan farmakogenomik. Nah, kemudian yang setelah UTS, setelah UTS kita akan membahas mengenai biofarmasetika. Jadi nanti akan dijelaskan di sana mengenai jenis-jenis bentuk-bentuk obat itu seperti apa, kemudian bagaimana pemberian obat itu dilakukan. Setelah itu yang kedua tentang dosis obat yang tepat itu seperti apa. Karena jika konsentrasi atau dosis yang diberikan itu tidak sesuai, obat ini bisa menjadi racun. Kemudian 2 pertemuan selanjutnya akan membahas mengenai farmakokinetik. 2 pertemuan selanjutnya akan membahas mengenai farmakodinamik. Dan yang terakhir ini mengenai pengawasan mutu sediaan obat. Jadi ini adalah garis besar dari 14 pertemuan kita, apa saja yang akan kita diskusikan di situ. Kemudian untuk penilaiannya bagaimana? Ini adalah porsi penilaiannya, adik-adik bisa baca sendiri bahwa di sana ada tugas dan kuis sebesar 60%. Ya, di sini tugas dan kuis memang porsinya kami berikan porsi yang besar, karena harapannya, kalau dari saya pribadi, saya akan memberikan kuis pada setiap pertemuan. Nah, tapi kapan, apakah di awal, di tengah, atau di akhir pertemuan? Nah, itu akan saya berikan secara acak. Kemudian kuisnya, aturannya pertemuan hari ini, kuisnya akan diberikan di pertemuan selanjutnya. Jadi nyambung gitu loh. Di pertemuan kedua, itu saya akan memberikan kuis yang mana materinya itu pertemuan pertama. Dan selanjutnya seperti itu. Nah, kemudian nanti akan ada TTS atau UTS dengan bobot 20% dan akan ada UAS dengan bobot juga sama 20%. Oke, untuk tugas dan kuis dan UTS serta UAS, apakah ada yang mau disampaikan?
masukan, saran, atau seperti apa yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, saya akan lanjut. Tidak ada, oke, tidak ada ya. Nah, ini adalah buku-buku yang akan kita gunakan. Jadi ada kimia medisinal. Di situ buku ini lebih menjelaskan mengenai obat, penemuan, pengembangan, kemudian karakteristik dari obat, sifat fisika dan kimia dari obat itu seperti apa, kemudian hubungan antara struktur dengan aktivitas itu harus bagaimana untuk kita bisa kembangkan suatu komponen atau senyawa menjadi obat. Kemudian di sini ada Applied Biopharmaceutical and Pharmacokinetic, dan ada buku Manual of Pharmacology and Therapeutic, dan yang terakhir ada Omics in Clinical Practice. Nah, untuk yang Omics in Clinical Practice ini termasuk dalam pengobatan modern, yang mana di sana akan menceritakan hubungan antara obat dengan faktor genetik. Protein yang ada di sana, enzim yang ada di dalam metabolisme, pengaruhnya seperti apa. Oke, itu saja untuk silabus, penjelasan mengenai silabus 14 kali pertemuan, kemudian kontrak perkuliahan yang kita sepakati bersama, dan untuk poin penilaian untuk tugas kuis UTS dan UAS. Oke, nah ini yang untuk, saya ingin minta kalian untuk coba mengisi di Padlet. Di sana ada beberapa pertanyaan, mohon untuk diisi. Akan saya bagikan di kolom chat. Kalian bisa akses langsung. Saya beri waktu 5 menit untuk mengisi di Padlet tersebut. Ibu, ini Ya. cara ngisinya di komen gini ya, Bu? Enggak, itu ada tanda plus kan? Oh, oke, ngerti. Makasih, Bu. Ya, add post gitu, kemudian baru kamu jawab pertanyaannya. Ini ada yang kasih di komen nih di bawah. Prosedur pembuatan obat, tentang pengenalan obat dan jenis-jenisnya. Nah, untuk metode belajar dan diskusinya kalian lebih nyaman yang mana sih? Apakah seperti semester-semester sebelumnya di mana saya memberikan video sebelum pertemuan itu dimulai, atau kalian lebih nyaman langsung saja waktu sesi perkuliahan langsung dibahas di situ? Coba diberikan respon. Bisa ditulis di Padlet, bisa juga kalau ada yang mau menyampaikan langsung.
Metode maksudnya gimana, Bu? Metode itu kalian sebenarnya lebih nyaman perkuliahannya itu seperti apa sih? Apakah seperti semester sebelumnya di mana saya bikin video tuh. Satu video langsung tuh 1 jam, kemudian kalian tonton, tapi itu tidak efektif ya, sehingga semester selanjutnya itu kan di semester pertama saat kita mengawali PJJ. Kemudian di semester setelah itu kan saya bikin tuh, saya potong 2 atau 3 video, kalian tonton, kemudian saat pertemuan kita hanya melakukan diskusi saja. Atau kalian lebih suka, Bu, dibuat tulisan aja, kemudian nanti kami yang baca, dan nanti setelah itu nggak usah pakai video deh. Kemudian nanti di pertemuan kuliah hanya diskusi saja. Atau, Bu, nggak usah pakai video sama sekali, nanti saat sesi perkuliahannya langsung dijelaskan saja, begitu. Yang mana yang kalian nyaman? Baik, ini sembari masih banyak yang mengisi, tapi saya baca sekilas itu banyak kan ini ya minta tetap diadakan video, kemudian diadakan pertemuan, selanjutnya video saat pertemuan dibagikan. Sama seperti tahun lalu. Oke, nanti saya akan coba baca satu persatu dan akan coba saya akomodasi masukan-masukan dari kalian ini. Baik. Nah, kemudian untuk silabus sudah cukup ya, kalian tidak ada pertanyaan. Saya rasa sudah tidak ada pertanyaan lagi, soalnya tidak ada yang ngechat di kolom chat. Kemudian seperti sebelum-sebelumnya saya selalu mendapatkan masukan, Ibu menjelaskannya terlalu cepat, sehingga kembali lagi saya informasikan kalau misal nanti saya jelaskannya terlalu cepat, ada istilah yang kalian tidak paham, itu coba silahkan ditanyakan aja. Gitu ya, biar kita sama-sama nyaman. Baik, nah sekarang kita akan masuk ke pengantar dari biofarmasi ini. Sebelumnya saya ingin tahu pemahaman kalian terkait dengan obat itu apa sih sebenarnya, obat itu apa, dan apa saja yang kalian ketahui dari mengkonsumsi obat, begitu, sebelum masuk ke yang lain. Ada yang mau memberikan respon? Kalau nggak ada, saya tunjuk nih. Mengkonsumsi dapat mengurangi rasa sakit. Jadi obat itu sesuatu yang dikonsumsi dan digunakan untuk mengurangi rasa sakit ya. Oke, ada yang lain? Bu,
menurut saya obat itu suatu bahan yang dimana dikonsumsi atau digunakan itu merespons dalam tubuh itu beda-beda. Ada yang mengurangi rasa sakit, ada yang mengurangi inflamasi, dan itu kinerjanya itu berbeda, tidak spesies, kadang-kadang spesifik, kadang-kadang suatu rangkaian proses terjadi gitu. Misalnya kayak orang asam urat tuh kan, orang asam urat apa inflamasi, mengurangi rasa sakit, tapi ada juga yang untuk menurunkan tensi, ibaratnya jantung supaya nggak terlalu gimana-gimana gitu. Ya, asma dan ya. Oke, terima kasih William. Jadi sama ya, William juga menyatakan bahwa obat itu punya efek untuk entah mencegah, mengurangi, atau mengobati, tapi dengan suatu proses yang cukup panjang dan responnya terhadap setiap orang juga berbeda-beda. Ini juga ada yang bilang, apa nih, Alfredo, doping, maksudnya doping apa? Wah, nggak ada respon nih. Dan Vivi, obat kuat. Oke, kemudian Vivi, zat-zat yang memiliki efek terapi. Apa ini? Eka maksudnya apa nih? Nice. Oke, jadi kita akan masuk ke obat. Benar tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman yang sudah memberikan masukannya. Tapi perlu diperhatikan di sini bahwa obat adalah sesuatu yang bisa digunakan untuk mengobati, kemudian mencegah terjadinya suatu penyakit. Namun, apakah pestisida, insektisida itu juga bisa kita katakan sebagai obat? Karena itu kan juga obat untuk mencegah terjadinya hama. Suara. Oke. Semoga nggak masuk ya suara dari luar. Jadi, obat itu adalah benda atau zat yang dapat digunakan untuk merawat penyakit, meredakan atau menghilangkan gejala, atau mengubah suatu proses kimia yang terjadi dalam tubuh. Penyakit itu biasa kita gunakan untuk konteksnya manusia, tapi juga jangan lupa tanaman, hewan itu juga mengalami penyakit. Sehingga dari sini kita bisa katakan bahwa obat itu adalah semua senyawa kimia yang dapat mempengaruhi atau menimbulkan efek pada sistem biologis. Bagi targetnya dia sifatnya adalah toksik. Tapi bagi misal manusia, tanaman, atau hewan atau makhluk hidup yang lain yang diberikan komponen tersebut sifatnya adalah mengurangi, merawat, menghilangkan, atau mengobati gejala yang muncul akibat hama, virus, bakteri yang mempapar tubuh makhluk tersebut. Makanya di sini saya bilang bahwa senyawa kimia yang dapat mengurangi atau menimbulkan efek pada sistem biologis. Nah, terkait dengan mata kuliah biofarmaka kemarin yang mana kita fokus untuk melakukan isolasi bahan aktif di sana, zaman dahulu hingga sekarang pun kita mempercayai bahwa dan kita meyakini bahwa metabolit sekunder yang dihasilkan oleh tanaman sebagai respon adanya perubahan lingkungan ataupun adanya hama untuk bisa mempertahankan dirinya, ini dapat dimanfaatkan sebagai obat. Dapat dikembangkan sebagai obat untuk mencegah, mengurangi, meredakan, atau mengobati penyakit. Sehingga di sini saya sampaikan kembali dan saya ingatkan mengenai isolasi bahan aktif. Di sini ada gambar tanaman, yaitu tanaman popi, yang dia menghasilkan senyawa morfin, di mana morfin hingga saat ini pun digunakan untuk pereda nyeri, pereda rasa sakit. Nah, tentunya
di sana untuk mendapatkan morfin sendiri ini prosesnya pun yang pertama kita harus melakukan identifikasi senyawa aktifnya. Setelah kita mengekstrak, mengisolasi, mempurifikasi, kita harus mengidentifikasi senyawa aktif apa saja yang ada di sana. Kemudian pada saat senyawa tersebut kita treatmentkan, kita paparkan, baik kita uji secara in vitro maupun in vivo, bagaimana efek biologis yang muncul. Apakah pada dosis berapa dia bisa menghambat, pada dosis berapa dia bisa menjadi senyawa yang toksik. Kemudian jika sudah dilakukan uji in vivo, bagaimana efeknya? Apakah memberikan efek samping, kemudian memberikan efek alergi dan sebagainya, ini yang harus juga dilihat. Nah, makanya di sini yang ketiga yaitu menentukan dosis yang tepat dan konstan untuk tujuan terapi dari suatu bahan murni. Dan yang terakhir, di sini kita bisa juga melakukan sintesis senyawa secara kimiawi untuk meningkatkan efektivitas dari senyawa tersebut dalam memberikan efek terapeutik pada suatu penyakit. Jadi kita lakukan pengembangan dari, kita sebut awalnya, senyawa awalnya itu adalah lead compound, kemudian dikembangkan dengan dia bisa dibuat lebih polar, kemudian dibuat misal efek penambahan gugus fungsinya dan ikatannya, sehingga ikatannya ini bisa misal ada ikatan hidrogen di sana dan sebagainya untuk meningkatkan interaksi dengan reseptor, sehingga nanti efek sampingnya itu bisa dikurangin. Nah, sehingga di sana pun perlu dilakukan analisis bagaimana hubungan struktur dengan aktivitas ini berjalan. Nah, kemudian di sini saya juga berikan terkait dengan bagaimana sih obat itu dikembangkan. Tentu teman-teman sudah familiar dengan informasi seperti ini, bahwa hal yang pertama pada saat kita mau melakukan penemuan dan pengembangan obat, itu yang pertama kita harus melakukan penelitian dan mencari komponen apa saja yang bisa digunakan untuk mentarget suatu penyakit. Ini adalah tahap yang pertama. Sehingga di sini kita mendapatkan banyak kandidat yang kemudian kita lakukan screening. Di sini dari identifikasi dari 8.000 kandidat, kemudian dilakukan optimasi, kira-kira mana sih yang optimal untuk mencegah penyakit ini, atau mencegah fungsi dari enzim tersebut, atau mencegah menurunkan produksi metabolit yang berlebihan di tubuh yang menyebabkan suatu penyakit. Ini bisa berkurang dari 8.000 menjadi 250. Kemudian di sini sebelum melakukan non-clinical development, jadi di sini pun masih awal, masih kita lakukan screening, ini hanya 5 obat yang bisa masuk ke uji klinis. Jadi dari sini, dari proses isolasi sampai uji in vitro, in vivo, ini hanya dari 8.000 hanya sekitar 5 obat atau 5 kandidat senyawa yang bisa punya potensi obat dengan efek samping yang rendah. Setelah itu, dia baru memasuki fase uji klinis, di mana di sini ada 3 tahapan fase uji klinisnya. Yang pertama adalah fase uji klinis pertama. Di sini berkisar partisipannya itu, di sini saya tuliskan 20 hingga 100 partisipan. Di mana di sini digunakan untuk mengetahui tingkat keamanan dari obat itu seperti apa. Dan juga digunakan untuk memantau bagaimana pada saat obat itu dipaparkan ke manusia yang sehat atau manusia atau pasien yang masih bisa diobati,
fungsi ginjalnya, fungsi hatinya, jantungnya, dan hormonnya, ini apakah masih tetap bagus atau ternyata memberikan efek samping seperti itu. Nah, jika ini lolos dan ternyata tidak memberikan dampak yang buruk pada organ-organ tersebut, maka dia akan masuk ke fase uji klinis yang kedua. Di mana fase uji klinis yang kedua ini untuk mengetahui bagaimana kerja dari obat tersebut. Seberapa efektifkah dan kira-kira gejala yang muncul pada saat obat itu dikonsumsi yang memberikan tanda bahwa oke, obat ini itu aman, baik, dan punya efek terapeutik, itu dilakukan di uji yang ketiga. Nah, ini berkisar partisipannya berkisar antara 100 hingga 500 orang. Jadi meningkat lebih banyak. Nah, kemudian sampai bisa memfokus ke satu obat saja, kira-kira dari 5, setelah melalui proses tersebut, satu yang kira-kira aman, baru diujikan di uji klinis yang ketiga. Di sini ingin melihat secara statistik, apakah orang yang diberikan obat itu dengan yang tidak diberikan obat, itu lebih baik yang mana? Sejauh mana sih obat ini baik bagi yang tidak diberikan dan yang diberikan, seperti itu. Dan juga di sini untuk tahu kira-kira efek samping lainnya yang menjadi tanda utamanya itu apa. Nah, setelah itu selesai semua, jadi ini kisarannya 6 tahun, di sini 6 hingga 7 tahun. Ini nggak berkelanjutan ya, tapi ini 3 sampai 6 kisarannya. Kemudian ini 6 sampai 7. Nah, setelah itu baru bisa masuk ke di sini Post Approval Life Cycle Management and Pharmacovigilance. Jadi di sini di mana tahap di sini coba dilihat di review kembali pengaturan obatnya bagaimana. Menurut US FDA Food Drug Administration, apakah setelah itu obat ini bisa untuk dikomersialkan dan di launching atau tidak. Dan ini kisarannya 2 hingga 5 sampai bisa mendapatkan izin untuk bisa digunakan oleh masyarakat umum. Nah, di sini kemudian barulah obat itu bisa dilakukan. Nah, kemudian mungkin adik-adik bertanya, di situ pharmacovigilance itu apa? Nah, di sini pharmacovigilance itu adalah suatu kondisi serangkaian proses untuk mengetahui bagaimana aktivitas tersebut, aktivitas dari obat tersebut pada saat sudah dikonsumsi, apakah bisa menyebabkan efek samping dan apakah efek samping tersebut bisa dikurangi atau dicegah atau tidak. Seberapa besar efek sampingnya. Kalau aman dan ternyata dari uji, oke, semuanya aman, maka produk itu baru bisa di launching. Nah, di sini kita bisa lihat bersama-sama bahwa sesuatu yang dikembangkan untuk jadi obat itu prosesnya cukup panjang. Ya. Nah, kemudian di sini jadi setelah tadi di awal prosesnya ternyata panjang, nah di sini kita fokus untuk bagian research and development-nya untuk bisa mengetahui apakah senyawa ini itu bisa digunakan secara medis untuk aplikasi klinis, itu hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan. Nah, di sini ada 4 faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah drug efficacy. Kemampuan dari obat itu untuk memberikan efek terapeutik dan seberapa efektifkah obat itu. Jadi setelah obat itu dikonsumsi, apakah obat itu bisa memberikan efek 15 menit, 30 menit, atau 1 jam. Kemudian juga pada kondisi apa obat tersebut harus dikonsumsi sebelum makan, setelah makan, agar efeknya lebih maksimal. Seperti itu.
Baik, kita lanjutkan. Sorry. Nah, kemudian yang kedua adalah stabilitas. Jadi, seberapa stabil sih obat itu? Karena kan, dan ini berkaitan dengan nanti ikatan proses distribusi hingga ikatannya dengan reseptor. Karena jika dia misal terlalu stabil dan ikatan dengan reseptornya terlalu kuat, berarti kan efeknya nanti akan lama. Nah, seberapa lama dan itu pengaruhnya ke apa? Sehingga di sini perlu diperhatikan bagaimana stabilitas obat tersebut. Kemudian setelah itu juga farmakokinetiknya. Jadi setelah dia dikonsumsi, prosesnya itu akan bagaimana? Dan yang terakhir adalah formulasi, karena formulasi ini juga harus tepat. Obat itu kan tidak hanya murni komponen utamanya saja, tapi di sana juga ada tambahan-tambahan lainnya yang bisa menurunkan efek samping dari obat tersebut. Dan untuk menyesuaikan dengan dosis yang tepat. Begitu. Dan tentunya formulasi untuk orang dewasa, untuk bayi, untuk anak, untuk remaja itu akan berbeda. Gitu. Apakah ada yang mau bertanya atau tetap saya lanjutkan dahulu? Oke. Wait. Nah, di sini adalah proses penemuan obat kemarin dari bahan alam. Pada saat kita belajar di biofarmaka, di sana ada proses isolasi. Nah, kemudian ada purifikasi. Pada saat itu kita melakukan purifikasi dengan kolom kromatografi. Masih ingat adik-adik proses pemisahannya itu? Nah, itu pun belum selesai. Jadi yang adik-adik lakukan kemarin saat praktikum, itu belum selesai. Itu masih bisa dipurifikasi ulang. Nah, kemudian setelah itu baru dilakukan screening. Kira-kira dari senyawa-senyawa tersebut hasil purifikasi, kira-kira mana yang bisa digunakan dan punya potensi sebagai obat. Karena kalau yang adik-adik lakukan dari yang kemarin saat melakukan uji in vivo, itu kan masih crude ekstraknya. Jadi di dalamnya ada berbagai macam komponen yang kita tidak tahu apakah komponen ini punya efek sinergis alias support satu sama lain atau dia justru antagonis. Jadi berkebalikan. Jika misal adik-adik kemarin hasilnya adalah lukanya ini makin parah, oh berarti komponen yang di dalamnya itu bisa jadi mereka semua memang tidak punya efek atau mereka punya efek tapi karena sifatnya antagonis satu sama lain jadi tidak ketemu begitu. Nah, dari sekian banyak penemuan obat itu ternyata hanya sekitar 10% saja yang bisa lolos sampai tahap tadi uji klinis fase pertama dan nantinya bisa diterima untuk dikembangkan sebagai kandidat obat. Gitu. Nah, kemudian untuk bisa melakukan atau menemukan obat dari bahan alam ini, hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan? Ini sebenarnya overlap dengan yang tadi sudah saya sampaikan, tapi di sini lebih mendetail. Jadi yang pertama adalah efikasi bahan alam. Tadi efikasi sudah saya sampaikan ya, pengertiannya apa. Jadi di sana adalah kemampuan dari suatu bahan alam ini untuk bisa memberikan hasil yang diharapkan. Kalau obat berarti bisa mencegah pertumbuhan dari bakteri, bisa menghambat pertumbuhan dari jamur, bisa mengurangi inflamasi yang terjadi dan sebagainya. Nah, sehingga yang perlu di sini yang perlu diperhatikan itu adalah komposisinya. Jadi yang di dalamnya itu ada apa saja. Kemudian kualitas materialnya, karena kan tanaman yang sama tapi hidup di lokasi yang berbeda, cuaca yang berbeda, jenis tanah yang berbeda, itu otomatis kualitas dari metabolitnya tentu akan berbeda pula sehingga kita tidak bisa samaratakan. Kemudian sensitivitas uji
baik in vitro maupun in vivo. Seberapa efektifkah bahan alam tersebut bisa digunakan, misal untuk mencegah. Kalau in vitro kan bisa digunakannya dengan bakteri atau jamur. Kemudian in vivo, di situ kita bisa gunakan sel atau kita bisa gunakan hewan uji. Nah, seberapa sensitifkah bahan alam yang dihasilkan sudah diisolasi tersebut dalam memberikan aktivitas biologinya. Nah, kemudian yang kedua adalah ukuran molekul. Nah, ini sudah mulai agak mungkin asing bagi teman-teman. Tapi semoga masih ingat zaman dulu di sini bahwa ukuran molekul tentu berpengaruh pada saat dia akan berinteraksi dengan protein, dengan enzim, atau dengan reseptornya. Sehingga di sini ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu pusat kiralnya dan yang kedua adalah kompleksitas dari steriknya. Sterik ini suatu molekul yang besar sehingga bisa mengurangi kira-kira nanti interaksinya dengan reseptor. Nah, itu kan tidak kita harapkan, sehingga di situ pun perlu diperhatikan. Nah, oleh karenanya banyak beberapa molekul yang pada akhirnya dimodifikasi, baik dari yang ukurannya sangat kecil menjadi ukuran yang lebih besar atau ukuran yang lebih besar menjadi ukuran yang lebih kecil untuk mengurangi, menghilangkan sifat-sifat yang dia tidak inginkan. Ini kok ada yang coret-coret nih. Kemudian yang ketiga adalah stabilitas senyawanya. Di sini kita akan mencoba melihat sifat fisikokimia dan studi in vivo-nya. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, karena pada saat obat itu masuk, dia akan diabsorpsi, kemudian didistribusikan di metabolisme dan akan diekskresikan. Maaf Bu, kepencet. Oke, nggak apa-apa. Kemudian ada farmakokinetik. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan. Ada yang perlu diperhatikan adalah ADME. Nah, farmakokinetik ini adalah suatu proses untuk mengetahui bagaimana proses obat itu setelah dikonsumsi diabsorpsi. Kan targetnya ada yang berbeda-beda, yang targetnya ke lambung, ada yang targetnya ke usus, kemudian setelah itu proses distribusinya bagaimana, kemudian saat dia sudah di metabolisme, apakah dia itu sepenuhnya bisa masuk atau ketemu reseptor, atau ada yang diekskresikan, atau justru menyebabkan racun. Kemudian yang terakhir adalah ekskresi. Begitu. Nah, kemudian setelah itu, nah ini, apa yang tubuh lakukan ke obat? Selanjutnya adalah farmakodinamiknya. Ini lebih ke apa yang obat itu lakukan ke tubuh. Jadi kita akan melihat efek biologis dan mekanisme aksinya seperti apa. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah toksisitas. Untuk tahu dosis yang tepat itu bagaimana dan kondisi target atau subjek yang akan ditreatment dengan obat itu harus seperti apa, karena tidak sembarang tentunya. Makanya kalau adik-adik mungkin pernah ada yang menjadi partisipan untuk pengujian di lab-lab kedokteran atau kesehatan itu kan pasti di screening dulu kondisi tubuhnya. Misal nih, jadi ada produk salep untuk mengurangi jerawat begitu, kan dilihat dulu kulit subjeknya, apakah ada jerawat di sana, kemudian mandi berapa kali, kemudian kondisinya kulitnya seperti apa, karena kan tujuannya ini baru dicek, sehingga jangan sampai orang atau target yang diberikan atau ditreatment dengan salep tersebut justru malah dia sakit, entah kena jerawat, ada jerawatnya itu malah makin parah dan sebagainya begitu. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah modifikasi struktur yang tadi sudah sering saya sampaikan bahwa untuk mengurangi efek samping dan meningkatkan efektivitas dari obat tersebut, terkadang kita
melakukan modifikasi struktur di sana bisa dilakukan. Jadi dilakukan kira-kira ditambahkan di daerah sini yang kemungkinan yang berefek. Nah, kemudian nanti bisa diuji secara in silico bagaimana, dan setelah itu diuji langsung ke in vitro dan in vivo seperti apa. Jadi ini adalah faktor-faktor utama yang perlu diperhatikan pada saat kita mau melakukan pengembangan, penemuan dan pengembangan obat dari bahan alam. Tapi perlu juga diketahui bahwa obat itu kan tidak selalu metabolit-metabolit sekunder yang kemarin kita pelajari di biofarmaka, yang ada alkaloid, kemudian terpenoid, flavonoid, dan saponin dan sebagainya. Tapi juga obat pun itu bisa berupa protein-protein yang mana bisa kita sebut sebagai biopeptide, kemudian bakteriosin, antibiotik. Nah, seperti itu juga termasuk dalam obat. Nah, kemudian sekarang kita akan masuk tadi, saya singgung singkat mengenai bagaimana proses absorpsi dan distribusi obat. Itu yang pertama pasti kita setelah kita konsumsi obat itu harusnya diserap oleh sesuatu. Nah, makanya di sini kemudian setelah diserap akan melakukan proses distribusi. Nah, kita tahu bahwa di dalam tubuh kita, di dalam sel kita, di sini ada membran-membran biologis. Sehingga obat setelah dikonsumsi itu, obat ini jika bertemu dengan protein, maka dia akan membentuk suatu kompleks obat protein yang nanti dibawa awalnya melalui cairan intravaskular dahulu. Setelah itu, di sini obat juga bisa melewati kembali membran biologis, dan kembali lagi jika dia bertemu dengan protein, maka dia akan di sini membentuk kompleks dan masuk ke yang kita sebut sebagai cairan interstisial. Nah, setelah itu kembali di sini ada obat yang melewati membran biologis dan masuk ke cairan interseluler, dan dia akan bertemu dengan protein di sini membentuk kompleks protein. Namun jika obat tersebut bertemu dengan reseptor, baru dia bisa memberikan respon biologis. Di sini sebenarnya diharapkan bahwa jangan sampai obat tersebut berinteraksi dengan protein, karena jika sudah membentuk kompleks maka sulit bagi obat tersebut untuk bisa lepas dan nanti berinteraksi dengan reseptor target utamanya, sehingga respon biologisnya ini tidak ditemui. Begitu. Ini adalah proses absorpsi dan nanti akan lebih lengkapnya pada saat dijelaskan di bagian farmakokinetik. Nah, ini adalah 3 fase penentuan aktivitas obat itu. Ada 3. Yang pertama farmasetika, ini untuk menentukan ketersediaan obat yang dapat diabsorpsi oleh tubuh. Jadi bagaimana obat itu bentuknya, apakah bentuk tablet, apakah harusnya bentuknya ini serbuk, sirup, atau dia harus di kapsul, dan sebagainya. Ini dipelajari di farmasetika. Karena kan tentunya berbeda obat, agar misal seperti yang bentuknya kapsul itu kan pasti ada fungsinya agar selama proses diabsorpsi obat itu masih ada di dalam kapsul, begitu sampai di lambung atau sampai di usus yang menjadi targetnya untuk nanti diserap, itu dia baru terpecah, dan itu tentu ada hitungannya berapa lama bagian luar dari obat tersebut itu terdegradasi sehingga bisa melepas senyawa aktifnya. Nah, kemudian yang kedua ada farmakokinetik, ini yaitu ketersediaan obat untuk bisa mencapai jaringan sasaran target atau reseptornya. Nah, di sini kalian akan belajar mengenai ADME, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi.
Nah, yang terakhir adalah farmakodinamik. Di sini akan belajar lebih dalam mengenai bagaimana reseptor itu bisa bertemu dengan obat dan setelah itu respon yang ditimbulkan itu bagaimana, seberapa lama, dan apa yang terjadi pada obat tersebut. Nah, ini adalah 3 fase penentu aktivitas obat. Bu, apakah boleh lihat slide sebelumnya sebentar? Yang mana? Ini? Ini? Gimana, Catherine? Ada yang mau ditanyakan? Iya, Bu, sudah. Terima kasih. Oke. Kita lanjut. Ini adalah jalur metabolisme obat. Jadi, obat itu setelah dia menjadi obat yang bebas, ada beberapa kemungkinan. Ada kemungkinan dia masuk ke jaringan dan disimpan di sana. Ada yang dia bertemu dengan protein plasma dan terikat dengan protein plasma, dan ada yang dia bisa bertemu sampai terdistribusi, kemudian termetabolisme dan bertemu dengan reseptor, sehingga bisa memberikan respon biologis. Nah, sehingga di sini ada 3 kelompok dari jalur metabolisme itu. Yang pertama adalah bioaktivasi, di mana awalnya obat ini adalah obat yang inaktif. Kemudian setelah dia dalam bentuk yang belum aktif, setelah termetabolisme, mengalami metabolisme dalam tubuh, dia menjadi bentuk aktif yang bisa bertemu dengan reseptor. Jadi dia bisa klop nih dengan reseptornya, sehingga membentuk respon biologis. Nah, kemudian yang kedua ada bentuk yang atau proses bioinaktivasi. Jadi obatnya ini sudah aktif saat dikonsumsi, tapi pada saat termetabolisme itu ternyata dia malah menjadi bentuk yang tidak aktif, sehingga dia tidak bisa bertemu dengan reseptor. Jadi kalaupun bertemu tidak bisa klop dengan reseptornya. Nah, kalau dia sudah seperti itu, maka dia akan diekskresikan atau dikeluarkan oleh tubuh. Nah, yang ketiga adalah biotoksifikasi. Jadi justru malah obat ini itu menyebabkan efek toksik sehingga tidak bisa digunakan untuk mencegah atau mengobati dan memberikan efek terapeutik seperti itu. Dan biotoksifikasi ini bisa terjadi pada saat obat tersebut pun mulai memasuki sistem metabolisme. Karena itu di sini ada beberapa jenis yang ternyata tidak semua obat itu bisa masuk ke atau berinteraksi nanti dengan reseptor untuk memberikan respon biologis. Karena kita pun tahu bahwa metabolisme itu begitu kompleks. Nah, kemudian di sini untuk absorpsi sendiri, dasar yang penting di sini absorpsi itu adalah dasar yang penting untuk dapat menentukan bagaimana aktivitas farmakologis dari suatu obat tersebut. Tentu ada beberapa faktor yang mempengaruhi di sini. Nah, di sini saya berikan administration. Bagaimana jenis-jenis obat itu masuk, ini adalah gambar lambung. Kemudian dia masuk dan di sini masuk ke usus dan nanti diekskresikan. Nah, faktor-faktor apa saja yang berpengaruh di sana? Ini ada faktor bentuk sediaannya. Bisa kita lihat bersama ya, kalau bentuknya di sini adalah enteric coated tablet, maka dia masih survive nih di sini sampai di sini. Nah, kemudian kalau misal bentuknya kapsul, ternyata dia dipecah setelah melewati lambung. Kemudian ada yang bentuknya drop, matrix, dan coated tablet with delay release. Jadi tabletnya ini tercoating
dan nanti akan mengalami pelepasan yang lebih lama dibanding yang lain. Nah, kemudian yang kedua adalah sifat fisika kimia obatnya. 3 cara pemberiannya, apakah oral atau dia harus diinjeksikan melalui mata, hidung, atau bagaimana. Yang keempat adalah faktor biologis, dan yang kelima adalah faktor lain yang kemungkinan berpengaruh. Ada umur, diet, berat badan, interaksi dengan obat, atau dia memiliki penyakit tertentu. Nah, di sini adalah sifat fisika kimia obat yang kemungkinan terkait dengan aktivitas biologisnya. Ada kelarutan, koefisien partisi, adsorpsi, aktivitas permukaan, derajat ionisasi, isosterisme, ikatan kimia, jarak antar atom dari gugus fungsional karena berpengaruh pada stabilitas dan efektivitas dari obat tersebut, potensial redox, pembentukan kilat, konfigurasi molekul dalam ruang atau isomer. Nah, ini semua adalah sifat fisika kimia obat yang kemungkinan berkaitan dengan aktivitas biologis, tapi kembali lagi, nanti pada saat perkuliahan mungkin hanya beberapa yang bisa kami berikan, tidak semuanya. Nah, yang lain bagaimana nanti adik-adik bisa kembangkan sendiri dari dasar-dasar yang kami berikan. Nah, kemungkinan yang akan kami berikan apa? Ada kelarutan, koefisien partisi, derajat ionisasi, kemudian ada ikatan, dan di sini pembentukan kilat. Kemungkinan beberapa hal tersebut yang bisa kami sampaikan. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah tadi sudah sampaikan bahwa beda responden yang memiliki perbedaan genetik itu bisa memberikan respon obat yang berbeda. Ada yang bisa merespon untuk dosis yang normal. Jadi dia fine-fine aja meskipun mengkonsumsi di dosis yang normal. Ada yang ternyata butuh respon dosisnya itu harus lebih rendah agar dia memberikan efek terapeutik. Kalau lebih dari itu bisa menyebabkan dia justru malah keracunan atau alergi dan sebagainya. Kemudian ada juga yang ternyata bisa merespon untuk dosis yang lebih tinggi. Jadi meskipun diberikan obat dengan dosis lebih tinggi tapi dia tetap aman. Nah, kemudian ada juga yang ternyata butuh pengobatan atau perawatan yang lain, tidak sama dengan yang lainnya. Nah, ini disebabkan oleh apa? Nah, di sini kita belajar tentang farmakogenetik, yaitu studi mengenai variasi genetik yang kita sebut polymorphism yang menyebabkan respon obat yang berbeda. Di sini ada polymorphism genetik pada transporter obat, enzim yang terlibat dalam metabolisme obat, dan reseptor dari obat tersebut. Nah, polymorphism itu apa? Ada yang tahu? Jangan sampai ada istilah-istilah yang saya rasain memang kalian beberapa belum familiar, tapi semoga bisa mengikuti. Ada yang tahu polymorphism? Saya tak tanya. Siapa ya? Oh, ada yang ngechat. Florian Farikar belum tahu, Esther belum tahu. Itu kayak kelainan gitu nggak sih, Bu? Iya, kelainan genetik. Sebenarnya bukan kelainan sih ya, tapi perbedaan atau terjadinya mutasi dari gen pada alel tertentu. Ya, berkaitan sama DNA. Jadi perubahan atau mutasi pada gen yang dia tuh tidak menyebabkan perubahan struktur, tapi menyebabkan perubahan fungsi dari protein tersebut. Nah, biasanya ini bisa dideteksi dengan SNPS, kalau kalian pernah dengar SNPs, Single Nucleotide Polymorphism, karena perbedaan satu nukleotida, di sini saya berikan contoh di sini,
itu dia bisa menyebabkan dulu yang pernah saya baca jurnalnya itu unta ya, senip pada unta, yang satu itu dia lebih kurus, bukan lebih kurus tapi berat badannya itu lebih rendah tapi normal. Kemudian senip yang lainnya, perubahan nukleotida yang lain tuh ternyata sapi ini menjadi lebih gemuk, sehingga dagingnya ini akan lebih banyak. Nah, di sini itu perbedaan satu nukleotida itu ternyata bisa menyebabkan respon seseorang terhadap itu pun bisa terhadap obat itu bisa berbeda, padahal dengan dosis yang sama. Sehingga di sini kadang perlu dicek apakah orang tersebut itu kondisi gennya itu seperti apa sehingga bisa disesuaikan responnya bagaimana. Gitu ya. Nah, nanti ini kita akan pelajari mendalam dalam satu pertemuan. Semoga nanti bisa diikuti. Nah, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Apakah ada yang mau ditanyakan, ada yang masukan, dan sebagainya? Saya persilahkan if you have any question. Bu, mau tanya, Bu. Oke, ini siapa? Yang mau tanya Florin atau siapa tadi? Nigel? Atau siapa tadi? Jo? Iya, saya Nigel, Bu. Oh, Nigel, oke. Enggak, Josia, Bu. Josia apa Nigel nih? Oh, Josia, sorry. Ya. Soalnya saya nggak bisa lihat. Ya, bagaimana? Ini, Bu, tadi kan Ibu ngasih contoh yang polimorfisme itu. Nah, itu sebenarnya tadi Ibu bilang unta, terus tiba-tiba sapi itu, maksudnya intinya juga gimana, Bu? Ya intinya unta atau sapi gitu kan. Saya ngomong sapi ya, unta. Jadi hewan yang sama tapi beda satu nukleotida itu dia bisa satu kurus satu kering. Atau contoh polimorfisme yang lain itu di sini kan perbedaan satu single nukleotida sehingga ada yang dominan, ada yang resesif. Nah, kalian pernah dengar yang itu kan? Nah, itu termasuk juga dalam polimorfisme. Oh, yang F1, F2 itu ya, Bu? Bukan, yang dia ya kalau misal yang satu itu warnanya dominan merah. Kemudian kalian tulis itu M besar. Kemudian yang satu dia putih. Itu M kecil kayak gitu loh. Nah, itu masuk dalam golongan polimorfisme genetik. Oh, oke. Paham, Bu. Terima kasih. Nah, cuma mungkin nanti bisa kalian lihat untuk deteksinya itu bisa menggunakan single nucleotide polymorphism. Satu kurus, satu gemuk, satu kurus, satu kering, Bu. Satu kurus kering, satu gemuk subur. Gitu ya. Hidup lagi. Resesif dominan. Iya, resesif dominan itu juga masuk ke polymorphism. Nah, cuma kalau dalam obat itu di sini biasanya kita fokus selain ke gen yang itu juga ke sitokrom P450. Sitokrom P450 yang mana dia di situ berfungsi dalam proses metabolisme dari obat itu. Ini kok masih ada yang waiting room? Flo, Bu, mau tanya ya, Flo, bagaimana? Mau tanya, Bu, itu kan tadi di yang awal yang ada tahun-tahun itu yang berapa tahun yang untuk obat itu kan, Bu. Kepo aja sih, Bu, kan vaksin itu hitungannya termasuk obat kan ya, Bu? Atau gimana? Iya, vaksin termasuk obat. Nah, terus kan ini ada sangkut pautnya sama pandemi sekarang, kan udah ada vaksin nih, Bu. Nah, itu kan kita maksudnya
para ahli ini bikin dalam waktu yang hitungannya cepat gitu kan karena mendesak juga kan dibutuhkan gitu. Nah itu kira-kira berpengaruh nggak ya Bu? Kan ini kalau dilihat dari yang site ini kan waktunya kayak lama banget, terus kayak banyak banget prosesnya gitu kan. Walaupun memang kita juga tahu kalau vaksin yang untuk coronavirus ini tuh juga melalui uji klinis dan lain sebagainya gitu. Nah itu tuh bakal mempengaruhi nggak ke efek samping atau dari obatnya itu komponen-komponennya gitu-gitu. Itu Bu. Terima kasih. Oke, Flo, terima kasih. Ya, memang itu kan kemarin juga sempat menjadi perdebatan ya, apakah obat ini atau vaksin ini tuh efek sampingnya rendah, kemudian apa namanya aman, kemudian nanti meningkatkan imunitas atau tidak, dan lain sebagainya. Karena kan waktunya memang pendek, tapi memang ada kondisi di mana memang kita, apalagi kondisi saat ini yang baik dari peralatan, fasilitas, kemudian sumber informasi, data pasien, itu kan terintegrasi satu sama lain, sehingga lebih cepat untuk bisa digunakan dalam proses pengembangan obat. Memang yang sebenarnya yang paling aman, bukan paling aman ya, idealnya itu waktunya memang panjang. Waktunya memang panjang dan di sini karena memang kondisinya urgent dan tentu sudah melalui proses uji klinis yang relatif sebenarnya tidak singkat juga ya, tapi ini sudah dalam waktu 1 tahun dan ternyata mereka bisa menghasilkan itu. Nah, saya rasa itu pasti semua efek sampingnya sudah coba dikurangin, coba dicegah, tapi mungkin tidak menutup kemungkinan akan ada efek samping yang tidak terlalu besar. Jadi efek sampingnya mungkin ada tapi tidak terlalu signifikan. Sehingga pada saat ini pun untuk penggunaan vaksin sendiri kan tidak semuanya diberikan. Saat ini lebih dikondisikan untuk usia, ada kisaran usianya. Anak kecil kan belum diberikan vaksin ini karena mungkin untuk pengujian lainnya, uji klinis dan sebagainya itu lebih difokuskan ke orang dewasa. Saya pun belum tahu apakah sejauh mana sih efek samping dari vaksin yang sudah dikembangkan saat ini. Tapi dengan mengikuti informasi yang ada dari berita, dari jurnal dan sebagainya, itu bahkan ada beberapa yang mencoba mengembangkan vaksin dalam waktu cepat ini, tapi begitu diuji klinis yang pertama atau kedua dan ada efek sampingnya, sementara dihentikan dulu, begitu. Dihentikan dan dilakukan kembali penelitian untuk pengembangan vaksin ini dari awal agar kalau memang benar-benar akan dikomersialkan itu aman dalam artian efek samping yang ditimbulkan pun rendah begitu. Tapi kembali lagi ya, tidak menutup kemungkinan. Tadi kita kan tahu di farmakogenetik ya, meskipun masih singkat itu, bahwa respon satu orang dengan orang yang lain itu terhadap suatu obat itu berbeda. Makanya dulu pun pernah saya dengar bahwa vaksin polio itu ada yang justru divaksin itu malah dia ternyata tetap masih bisa terinfeksi, masih bisa kena gitu. Ya mungkin karena tadi ternyata ada faktor genetik yang berpengaruh di situ sehingga efektivitasnya ini menjadi berkurang. Tapi seberapa banyak sih yang apakah benar-benar bisa sampai 10% itu memberikan efek samping atau dampak dan itu bisa dibilang aman. Nah, itu yang mungkin ada aturannya sendiri di sana. Bahwa dari sekian responden itu efek sampingnya tuh hanya kecil begitu. Yang menunjukkan ada respon alergi dan sebagainya tuh rendah sehingga bisa dikatakan ini aman begitu. Tapi saya rasa ini pun vaksin ini tidak hanya berhenti di situ, nanti akan tetap dikembangkan lagi agar efeknya ini, efek sampingnya menjadi lebih turun. Tapi untuk sementara dalam kondisi pandemi mencegah agar
jumlah orang yang terinfeksi dan imunitas dari kita itu berkembang, itu dilakukan vaksinasi terlebih dahulu. Tapi step by step. Sekarang kan sudah ada beberapa kelompok ini dulu, kemudian kelompok ini dan kelompok ini. Begitu. Gimana, Flo? Jelas, Bu. Terima kasih. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Nggak usah bertanya deh, memberikan saran, masukan, dan sebagainya. Atau dari sekian banyak yang saya sampaikan, wah yang bagian ini besok lebih difokuskan aja Bu, saya tertarik di situ. Nah itu bisa, silahkan disampaikan. Gak ada ini? Udah cukup? Cukup Bu, belum ada lagi. Beneran cukup ya? Besok minggu depan kalau saya kasih kuis tentang ini, hasilnya baik ya. Ini ada Alfredo tuh udah komentar. Bah apa doh? Saya sih berharap bisa ngasih kalian kuis saja, karena kuis itu dilakukan secara langsung dan di jam perkuliahan, sehingga harapannya tidak membebani kalian setelah selesai jam perkuliahan itu selesai. Nah, kemarin banyak yang merasa terbebani dengan tugas. Jangan dulu, Bu. Apanya yang jangan dulu? Kan hari ini nggak ada kuis. Hari ini nggak ada kuis. Teknis praktikum biofarmasi secara garis besar gitu, Bu. Jadi nanti biofarmasi ini kan, untuk biofarmasi ya, untuk biofarmasi nanti akan kami sampaikan dan untuk mengikuti jadwalnya, tentunya mengikuti blog biotek kesehatan. Dan kalau tahun lalu biofarmasi sendiri dilakukan di paling akhir setelah apa tadi ya? Saya lupa. Ada teknik pengendalian vektor, imunologi, epidemiologi dan kesehatan masyarakat dan sebagainya. Ya, begitu. Dan kemungkinan untuk apakah akan dilakukan offline atau online untuk biofarmasi sendiri nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Gitu ya, Josiah dan teman-teman yang lain. Oke. Baik. Nah, PR ya. Biar kalian juga kalau misal nanti ada pertemuan selanjutnya atau bisa mengikuti, kalian cari tahu tentang itu cairan intravaskular, cairan interstisial, cairan intraseluler, cairan transseluler itu apa. Biar kalian bisa mengikuti dengan mudah nanti pada saat ada perkuliahan yang membahas mengenai hal itu. Selain itu juga kalian bisa coba dicari, ini nggak dikumpulkan ya, tapi mungkin kalian bisa pelajari terlebih dahulu mengenai sitokrom P450. Intraseluler, ya tambahannya intraseluler. Gitu. Nanti PPT akan saya bagikan di kelas. Nah, kemudian
Menurut kalian perlu dibuat Google Classroom atau enggak? Kita nggak ada gizi, buat aja Bu. Baik. Nanti saya buat, saya umumkan di ikhlas ya, dan kalian silahkan bergabung di sana. Sama rekamannya juga Bu dibagikan. Ya, ini masih saya rekam, nanti saya coba lihat, saya convert dulu ya. Saya yang kemarin gagal ya. Bukan saya yang tidak mau, cuma ternyata entah kenapa berhenti saat mau mengconvert yang Zoom ini. Oke, begitu untuk pertemuan hari ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, cukup. Ada yang bilang cukup. Baik, kalau pertemuannya sudah cukup, maka saya bisa akhiri pertemuan untuk hari ini. Nah, seperti biasa, sebelum diakhiri, saya minta salah satu dari kalian untuk mengakhirinya dengan berdoa. Saya bisa minta tolong ke siapa ya? Sarah deh, Sarah. Sarah, Mega. Ya, Bu. Oke. Bisa tolong, Dek? Ya, Bu, baik, Bu. Baik, Ibu dan teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri kuliah pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Doa saya akan pimpin dalam iman Kristiani. Selamat siang, Bapak. Terima kasih Kau telah memberkati kami dalam perkuliahan pagi hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Rini, Kau telah memberkati beliau untuk dapat menyampaikan materi kepada kami dengan baik. Kiranya nanti di minggu-minggu selanjutnya kami dapat mengikuti perkuliahan kami ini dengan tetap baik dan lancar. Tuhan, kali ini kami akan melakukan kegiatan kami yang lainnya. Kiranya Kau memberkati. Terima kasih untuk materi yang diberikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Sarah atas doanya. Oke, ini ada apa nih? Ada yang komentar. Materi diupload di sebelum kelas, Bu. Baik. Seperti biasa untuk materi nanti di pertemuan selanjutnya akan saya upload di kelas. Di-upload di ikhlas sebelum kelas dimulai. Kemudian menginformasikan bahwa PKM sudah dibuka. Jadi kemarin yang kalian susun waktu biofarmaka itu bisa kalian kembangkan dan kalian upload untuk PKM. Paling lambat itu tanggal 28 Februari.